Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat hari Minggu kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masih melaksanakan ibadah secara online sebagai upaya mendukung usaha pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kita memasuki Minggu Trinitatis dengan tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita tunduk sejenak untuk mengucap syukur dan mengarahkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelahnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya." Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah minggu ini tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar sabda Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin." Dari gunggungan luka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengejar kekayaan-Mu. Ku datang padamu dari jalan keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Ibu dan Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bila kita merenungkan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mustahil kita memperoleh kesempatan menikmati anugerah Tuhan pada hari ini. Walaupun saat ini kita masih dapat menikmati anugerah-Nya, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan atas dosa yang telah kita perbuat di hadapan-Nya, sehingga kita layak bersekutu dengan Dia. Kita saat teduh sejenak.
Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami. Karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatan supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenteram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Petunjuk hidup baru bagi kita pada minggu ini terambil dari hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Demikian hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Bagaimanakah firman Allah tentang perintah-perintah itu? Demikian firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku
dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami, yang boleh kami rasakan dari tadi malam, sudah menyertai tidur malam kami. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati udara segar, nafas kehidupan, dan boleh menyertai kami, serta memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengikuti ibadah pagi ini dari rumah kami masing-masing. Seraya bersyukur karena kasih penyertaan anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih pula pada hari ini Tuhan, memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini nanti dapat tertanam di hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami GKPI Rawamangun ya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati dan lindungi dalam setiap kegiatan dan rencana, serta program-program kami yang akan datang ya Bapa. Berkati juga kami, pendeta kami, dan pelayan-pelayannya ya Bapa. Engkau saja yang akan selalu memberi kesehatan dan kekuatan bagi kami pelayan-Mu dalam melayani di rumah-Mu ya Bapa. Berkati dan selalu lindungi kami Tuhan, agar kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi jemaat di GKPI Rawamangun. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat GKPI Rawamangun dimanapun berada, yang pada hari ini sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dari rumah kami masing-masing. Dan kami berdoa juga bagi jemaat yang belum sempat beribadah pada hari ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi alasan dan pergumulan mereka, biarlah Tuhan saja yang menolong dan memampukan mereka untuk dapat melaksanakan ibadah bersama keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, begitu juga dengan anak-anak kami ya Bapa, yang masih bersekolah, kuliah, bekerja, dan masih dalam mencari pekerjaan. Tolong Kau sertai pendidikan mereka ya Tuhan Bapa. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Berkatilah kami sebagai penerus bangsa yang percaya akan kasih karunia-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar, dan jadikanlah kami bibit-bibit yang membanggakan bagi bangsa dan negara, orang tua, terlebih-lebih juga kepadamu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berduka. Kau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu Kau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Karena kami pun tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih baik selain penyertaan-Mu dalam hal kesehatan dan kebahagiaan. Karena itu adalah anugerah yang terindah daripada-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau mau memberkati dan melindungi pemimpin kami, mulai dari pemerintahan pusat tertinggi hingga tingkat terendah, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami semua, khususnya untuk kedamaian di negeri ini, agar tetap terjaga dan tetap tenang dari oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belah persatuan negara kami tercinta ini. Kami juga mau berdoa untuk situasi saat ini ya Bapa, yang kami alami dalam hari-hari kami menjaga diri dan keluarga kami dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah kami selalu kekuatan dan perlindungan dalam kami menjalankan protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh pemerintah kepada kami. Berkati juga dan lindungi para tenaga medis dimanapun mereka berada yang sedang menangani pasien-pasien yang terkena virus corona. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa, memohon berkat khusus daripada-Mu bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini boleh Tuhan tambahkan berkat melalui umur mereka, baik yang berulang tahun maupun pernikahan. Kami mohon kepada-Mu agar hari-hari yang akan datang bagi saudara-saudara kami sungguh penuh dengan harapan, kegembiraan, keberhasilan, dan memperoleh harapan dari apa yang mereka dambakan selama ini ya Tuhan. Ya Bapa,
Masih banyak permohonan yang akan kami sampaikan, tetapi kami yakin ya Tuhan, sudah mendengar lebih dahulu dari setiap pergumulan, kebutuhan, dan apapun yang menjadi keinginan kami. Biarlah setiap doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan karya-Mu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Tuhan curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberi kami hidup kekal. Tuhan dengarlah doa syukur, pujian padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang memelihara akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah kita kali ini di Minggu Trinitas. Dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, minggu kita kali ini adalah Minggu Trinitas. Dan minggu depan kita akan memasuki Minggu 1 Set atau setelah Trinitas,
maka kita akan memasuki sebanyak 23 kali Minggu Set Trinitas. Dengan demikian ada 24 kali nanti mulai hari ini kita merayakan minggu dengan Minggu Trinitas. Menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya pemahaman kita tentang Trinitas itu. Karena tanpa pemahaman tentang Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Trinitas itu, maka kecenderungan kita akan memahami firman-Nya secara salah. Bahkan kita juga tidak akan masuk dalam ajaran para rasul sebagaimana tertulis di dalam Perjanjian Baru yang diberikan kepada kita sebagai firman yang diwahyukan melalui para rasul kepada jemaat mula-mula dan kepada kita saat ini. Maka kalau kita tidak memahami tentang Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa itu, dan Allah yang Trinitas itu, maka kita cenderung akan gagal untuk memahami isi Alkitab, bahkan gagal untuk memahami keselamatan kita, gagal juga untuk memahami siapa Yesus itu sesungguhnya. Karena memang kemungkinan untuk menyimpang dari ajaran Alkitab, menyimpang dari ajaran para rasul, itu sangat memungkinkan. Karena kita sekarang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, bahkan saya selalu mengatakan dunia yang terkutuk karena sudah jatuh di dalam dosa, maka segala sesuatunya menjadi demikian sulit karena memang dunia ini adalah dunia yang terkutuk karena sudah jatuh di dalam dosa, karena Allah bukan hanya mengutuk manusia, tapi juga mengutuk alam ini. Sehingga kita akan menjadi kesulitan menghadapinya, kesulitan menghadapi manusia, belum lagi kesulitan menghadapi iblis. Karena tantangan yang paling besar bagi kita setelah kejatuhan ke dalam dosa, sebagaimana dibuktikan oleh Adam dan Hawa atau terbukti dari peristiwa Adam dan Hawa, ternyata iblis itu menjadi faktor yang besar untuk menggoda mereka sampai jatuh. Sekalipun makhluk ini tidak nampak, tapi mereka adalah menjadi faktor penghambat yang paling besar dalam perjalanan Adam dan Hawa. Maka oleh iblis selalu ingin merebut Alkitab, bukan Alkitabnya yang direbut, pengertiannya yang diputarbalikkan. Seperti dia berbicara kepada Adam dan Hawa, maka firman Tuhan itu diputarbalikkan sampai Hawa juga bingung, dan akhirnya oleh kebingungan dia mengambil keputusan. Maka iblis bukan mengambil Alkitab ini dari tangan kita. Alkitab ini boleh dibiarkan kita baca. Alkitab ini boleh kita baca dalam berbagai bahasa, dalam berbagai bentuk, dalam bentuk buku, dalam bentuk juga di handphone dan lain sebagainya. Tapi berapapun dan bagaimanapun bentuknya, tetap iblis selalu ingin menghilangkan. Karena demikian pada hakikatnya saya selalu teringat dengan Kidung Jemaat nomor 54. Ya, ayat yang pertama di bagian terakhir dikatakan, Alkitab yang mulia jangan sampai diambil oleh seteru. Alkitab yang mulia jangan diambil oleh seteru. Karena memang sekarang Alkitab ini sedang diperkosa oleh banyak orang, diklaim oleh banyak orang. Sementara kita orang-orang percaya kurang begitu mempertahankan artinya, kurang begitu memahami, kurang begitu memberi perhatian, sehingga kepada kita dimunculkan kebenaran-kebenaran yang membawa kita merdeka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keinginan-keinginan tubuh juga. Sekalipun kita sudah belajar dari Alkitab, sekalipun kita sudah ingin melakukan kehendak Allah, tapi keinginan-keinginan tubuh kita ini seringkali menggoda kita, menantang kita, sampai akhirnya sekalipun sudah berjanji melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tapi keinginan daging, keinginan mata, keinginan telinga, pikiran, dan lain sebagainya, akhirnya banyak orang tidak jadi melakukannya. Contoh kecil aja ya, ada banyak orang sudah mau berjanji sebelum tidur mau berdoa.
Lalu dia memutuskan untuk berdoa. Tapi kemudian muncul dalam bisikannya, nantilah, tunggu sebentar lagi, ngantuk dululah supaya berdoa gitu ya. Udah mulai ngantuk ya, tunggulah sebentar lagi supaya nanti pas amin baru kita tidur gitu dalam hatinya. Akhirnya gimana? Gak jadi, kenapa? Sama halnya, banyak orang telah mempersiapkan diri mulai 1 minggu, mau berkunjung ke gereja, mau ingin mendengarkan firman Tuhan, mau bersekutu dengan yang lain. Tiba-tiba ada hal-hal yang kecil, akhirnya dia nggak jadi. Mungkin ada pertengkaran di rumah yang kecil, mungkin ada persiapan yang tidak beres, mungkin ada gangguan dari lain. Maka sekalipun kita memang sudah ingin melakukan kehendak Tuhan, tapi kalau kita tidak mematikan keinginan-keinginan daging, maka kita akan celaka. Yang kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai 24 ya. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan. Sehingga kita menjadi tertawan. Tidak bisa melakukannya, tidak diberi kesempatan. Maka Paulus menjerit mengatakan, aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena apa yang kuinginkan bukan itu yang kulakukan. Justru apa yang kubenci itu yang kita lakukan. Hanya satu syarat menurut dia di ayat yang ke-25. Tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam Dia kita mampu melepaskan diri dari jebakan tubuh ini yang seringkali mengganggu dan menjadi momok yang membuat kita gagal melakukan firman Tuhan, sehingga seolah-olah Alkitab terampas dari kita, tapi dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus itu akan dikembalikan kepada kita. Kemungkinan salah, kemungkinan menyimpang itu banyak, sudah kita bahas 2 tadi. Lalu kita lihat juga bahwa firman Tuhan itu memang sangat bertentangan dengan masyarakat, dengan manusia. Maka seringkali kita justru terjadi toleransi, ya, berselingkuh, bahkan larut di dalam kehidupan dunia yang betul-betul jahat. Maka kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Kita katakan, ya udahlah, ini kan lapangan pekerjaan, kerohanian itu di gereja, kerohanian itu ketika membaca Alkitab, kerohanian itu dalam ibadah. Ini kan bukan ibadah, ini dalam pekerjaan. Gimana? Kalau nggak kayak gini kan nggak bisa makan, kalau nggak kayak gini nggak bisa dapat hidup dan lain sebagainya. Kita lupa firman Tuhan dikatakan di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan, di lapangan apapun kamu berada, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita semua sebagai pelayan untuk Tuhan, membuat lapangan pekerjaan kita mulai dari kerohanian di gereja, diimplementasikan di dalam kehidupan rumah tangga. Maka apapun yang kita kerjakan di rumah tangga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Diimplementasikan di dalam pekerjaan, apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kalaupun kita punya atasan membagikan kerja, tapi pertanggungjawaban gak cukup hanya kepada atasan, harus kepada Tuhan. Apakah kita kerjakan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan? Firman Tuhan juga yang boleh kita pelajari dalam ibadah harus diimplementasikan di masyarakat, diimplementasikan di adat, supaya jangan adat yang menguasai kita, supaya dalam kehidupan sehari-hari yang menguasai kita, tetapi kita menguasainya. Kan dalam penciptaan tadi dikatakan supaya ciptaan Allah yang segambar dengan serupa dengan Allah itu menguasai apa yang ada di bumi, bukan dikuasai. Menguasai kekayaan, bukan dikuasai kekayaan. Menguasai semua pekerjaan jabatan, bukan dikuasai jabatan. Beda sekali. Itu yang diminta dari kita.
Lalu kita juga sekarang kemungkinan untuk menyimpang. Generasi muda kita. Generasi muda kita sekarang yang semakin jauh dari firman Tuhan. Ada beberapa penelitian dari Kompas kemarin saya baca dikatakan bahwa di 12 negara Eropa ada mayoritas pemuda yang sudah tidak ikut kebaktian. Dan kalaupun kebaktian pada hanya hari-hari tertentu, Paskah dan Natal. Oh, saya bilang bukan hanya di Eropa, di Indonesia juga udah banyak Kristen Natal misalnya, Kristen Paskah misalnya. Kalau Natal pada membludak semua gereja, kalau Paskah membludak semua gereja. Habis itu ya, hanya Kristen fenomenanya di ibadah, tapi tidak dalam diimplementasi. Dengan demikian, di sanalah kita lihat ada penyimpangan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran para rasul sebagaimana dinubuatkan, sebagaimana dititipkan kepada para rasul, supaya kita pahami, sehingga ajaran kita yang kita ajarkan, kehidupan kita tetap seperti sebagaimana yang Allah inginkan. Kalau demikian, apa sih yang mau kita lakukan sebagai gereja, sebagai persekutuan? Apa? Jangan pesimis. Justru di tengah-tengah ancaman, di mana Alkitab, di mana firman Tuhan semakin direbut oleh iblis, semakin direbut oleh kemanusiaan kita, semakin direbut oleh zaman ini, semakin direbut ditinggalkan oleh para pemuda, maka sebenarnya kita harus lebih giat lagi untuk menanam, menabur setiap hari. Mari kita taburkan. Mari kita perbaiki cara menabur. Mari kita perbaiki taburan itu. Supaya lebih memungkinkan untuk tumbuh. Kalau Tuhan yang memberi benih itu dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita juga sungguh-sungguh melakukan bagian kita. Maka kita akan terus menabur. Terus menabur. Dan dari taburan itu pasti ada yang tumbuh. Ada seorang tua yang kembali ke kampungnya. Kampungnya itu sudah ditinggalkan manusia karena di sana tidak ada lagi kehidupan, pohon-pohon sudah tidak ada karena sudah pada ditebang semua, lalu kambing domba pun gak ada karena rumput pun gak ada, lalu dia mulai menanam pohon hoaks, itu di Perancis ceritanya. Dia menanam pohon hoaks, satu demi satu tiap hari dia tanam, dia kemudian hitung dari 10.000 yang ditanam bibit hoaks itu ada 100, ada 200 yang tumbuh, dia sangat bergembira. Karena 100, 200 yang tumbuh itu akan menjadi membentuk hutan yang baru. Sama seperti kita harus menabur. Karena kalau kita berhenti menabur, maka berhentilah hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti yang saya lakukan juga akhir-akhir ini. Setiap hari saya menaburkan firman Tuhan. Setiap hari saya menyapa warga jemaat GKPI Rawamangun melalui YouTube. Dan ada kemungkinan dibaca orang lain. Sekalipun aku sadar, sekalipun majelis sadar, mungkin warga GKPI, jangankan setengah, seperempat pun belum tentu mendengarnya. Tapi 1-2 yang mendengar itu akan bertumbuh di dalam hatinya, itu akan mengubah hidupnya, akan mengubah segala sesuatunya. Maka jangan berhenti menabur. Mari kita sama-sama menabur. Mari kita sehati sepikiran bagaimana menaburkan firman Tuhan itu, menaburkan kebenaran dengan tiada lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Tanah yang berlubang diratakan, ditutupi. Tanah yang tinggi akan diratakan, sehingga siap untuk menabur. Kita tabur. Sekalipun ada burung yang akan mematuknya, sekalipun ada batu-batu yang tidak bisa menumbuhkannya, sekalipun memang lalang-lalang lain akan tumbuh untuk menjepitnya, tapi tabur tiap hari, kita akan menabur firman Tuhan, dan disitulah tugas dan panggilan kita. Kita menabur pasti ada orang mendengar, walaupun memang tidak semua orang mendengar. Maka jangan frustrasi, jangan sesal, karena Tuhan mengatakan pada kita, taburkan, beritakanlah Injil, karena yang menumbuhkan bukan kita,
tapi Roh Tuhan yang ada di dalam, bekerja di dalam penaburan itu, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Saudara-saudara kekasih Kristus, Allah kita yang unik ini, yang menciptakan manusia tadi di ayat yang ke-26, adalah Allah yang Esa, sekaligus Allah yang Maha Kuasa. Ini yang harus perlu kita tanamkan. Karena banyak orang berbicara soal Allah, mengaplikasikan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak tahu, tidak memahami, tidak mengenal lebih jauh siapakah Allah itu sebenarnya. Allah yang Esa ini adalah Allah yang disaksikan oleh Musa. Karena Musa berbicara dengan Allah ketika dia dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Kita lihat di Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14-15. Dia mau bertanya, siapa namamu? Maka kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, dialog antara Musa dengan Yahweh, dengan Allah. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, begini kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk turun-temurun. Ada dua nama Tuhan disebutkan, fungsinya berbeda. Nama yang pertama dikatakan aku adalah aku, mau membuktikan kepada kita dan menyatakan kepada kita bahwa Allah itu mengatakan aku adalah aku, hanya Dia yang ada, yang lain enggak ada. Yang lain itu adalah ciptaannya. Jadi bukan bersama dengan Allah, tapi Dia adalah Dia, yang lain adalah ciptaan, sama dengan yang dikatakan di Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega. Enggak ada sesuatu, seseorang, apapun sebelum Allah. Dan tidak ada sesuatu, seseorang atau apapun setelah ada Allah. Kalau ada di sampingnya, kalau ada dunia ini, kalau ada manusia, adalah ciptaannya. Ya. Jadi Allah menciptakan. Yang diciptakan apa? Dia menciptakan segala sesuatu. Kita udah lihat dalam Kejadian 1. Ayat yang pertama itu dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi juga di Kolose pasal yang pertama ayat 16 dikatakan bahwa Allah menciptakan bukan hanya bumi yang kelihatan ini. Dia juga menciptakan bumi yang tidak kelihatan. Kita baca di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi dunia yang tidak kelihatan, yang dikatakan dunianya para malaikat, dunianya para iblis itu, kadang-kadang di zaman sekarang dikatakan dunia astral, adalah dunia juga yang diciptakan oleh Allah. Karena tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini tanpa diciptakan oleh Allah. Hanya iblis. Iblis nggak pernah diciptakan, tapi malaikat Allah yang menyeleweng, yang ingin mengambil kemuliaan Allah, lalu dikutuk menjadi iblis. Itulah di dunia itu. Maka termasuk manusia juga, di hari yang ke-6 itu adalah ciptaan Allah. Dikatakan di ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Ini juga merupakan proklamasi bagi dunia ini untuk menggugurkan, untuk menolak banyak teori dari biologi, dari manapun untuk mengatakan bahwa manusia itu bukan ciptaan Allah. Apalagi teori Darwin mengatakan manusia itu dengan evolusi, dengan cara berevolusi menjadi manusia, bukan ciptaan sesuatu. Tapi Allah mengatakan no. Bukan berevolusi, tapi Tuhan yang menciptakan. Dengan jelas tadi dikatakan, bahkan diperjelas di Kejadian pasal yang kedua
ayat yang ke-7. Ya, bagaimana manusia diciptakan di situ. Di Kejadian 2 ayat yang ke-7, kalau Kejadian 1 ayat yang ke-26-27, di sana prinsipnya Allah menciptakan manusia segambar dengan serupa dengan Allah, mereka diciptakan laki-laki dan wanita, maka bagaimana prosesnya kita lihat di pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, dibentuk bukan dikatakan seperti menciptakan segala sesuatu. Jadilah burung-burung yang berterbangan di angkasa, jadilah binatang berkeriapan, hanya sekali mengucapkan. Tapi manusia, dia seperti seorang ahli pahat, ya, yang membuat patung, dibentuk dari tanah, lalu kemudian dihembuskan napas hidup, napas dari dia. Ini juga menjadi satu proklamasi penolakan kepada setiap suku bangsa yang selalu menyaksikan kalau mereka punya asal-usul tersendiri. Saya orang Batak. Saya juga sedikit tahu tentang asal-usul orang Batak yang seringkali dikatakan dari Bukit Pusuk Buhit sebagai asal-usul orang Batak. Dan dekat di situ ada Syajur Mula Mula, Syajur Mula Jadi, Mula ni manusia dan seterusnya. Ini mau dikatakan kepada kita, bukan, kalaupun mungkin keberadaan manusia pertama orang Batak dengan berbagai cara menjadi ada di Pusuk Buhit, ada di Syajur Mula Mula, tapi manusia itu adalah keturunan dari Adam, adalah ciptaan Allah. Bukan meletus dari bambu, bukan. Juga tidak dengan bangsa Jepang yang mengatakan bahwa dari dewa matahari, bukan. Atau dari dewa lain. Jadi proklamasi bagi kita bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang sepenuhnya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dari penjelasan di atas kita lihat bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah sepenuhnya. Hanya ketika kita mulai berbicara soal Allah, khususnya di Kejadian pertama ayat yang ke-26 itu, kita langsung terbentur dengan pemahaman yang kadang-kadang berbeda pandang. Karena di sana dikatakan, marilah kita menjadikan manusia itu. Maka orang mengatakan, kalau demikian Allah yang menjadikan manusia itu sudah lebih dari satu. Karena dikatakan, marilah kita. Saudara-saudara, dari sana kita diajak mulai lebih mengenal siapakah Allah kita itu sesungguhnya. Apa yang ada di dalam diri Allah. Sebagaimana Musa mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Yahweh, Allah yang Esa, Allah yang Kudus, yang diajarkan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dikatakan, dengarlah hai Israel, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Esa satu, Eka tunggal gitu ya. Tunggal. Maka sepanjang Alkitab selalu mengajarkan tentang keesaan Allah. Daud pun mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tidak ada Allah yang lain. Itu misalnya di 2 Samuel 7 ayat yang ke-21. Gak ada Allah yang lain. Hanya ada satu Allah, yakni Allah yang Esa. Yesaya juga mau bersaksi, mau memperingati, mau memuliakan Allah. Tapi Allah yang Esa itu yang dikatakan di Yesaya 44 ayat yang ke-6, ya, bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa itu. Tidak ada Allah yang lain. Bahkan Tuhan Yesus juga mengakui itu. Mengatakan bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah bahwa Allah itu Esa. Coba kita periksa di Markus 12 ayat yang ke-29. Bahkan Paulus pun mengatakan di Galatia 3 ayat yang ke-20, ya, bahwa Allah itu Esa. Maka tidak ada keraguan-raguan, Alkitab itu membuktikan kepada kita. Ayo, boleh dicatat, boleh dibuka ayat-ayatnya, bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab yang memperkenalkan diri kepada para nabi, khususnya menyatakannya kepada Musa, dia adalah Allah yang Esa. Kalau ada orang mengatakan Allah orang Kristen 3, itu salah alamat.
Selain dia tidak mengerti membaca Alkitab bagaimana sebenarnya, dia salah alamat. Karena Alkitab mengajarkan mulai dari perjanjian baru mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah Allah yang Esa. Tetapi di dalam diri Allah yang Esa, di dalam diri Allah yang Maha Kuasa itu, yang melebihi kuasa siapapun, di dalamnya ada firman. Dan firman itu diberi kehidupan. Di dalamnya ada roh. Dan roh itu juga diberi kehidupan dan memberi hidup. Ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah Bapa. Kenapa? Karena dari Allah yang Esa itulah bersumber segala sesuatu yang ada di bumi ini. Karena dia adalah Allah yang Esa, yang daripadanya segala sesuatu yang ada di bumi ini menjadi ada. Dan yang kedua, dikatakan kalau dia adalah Allah yang Esa, karena di dalam dia, di pangkuannya, ada anak tunggal Bapa. Ada anak tunggal di dalam pangkuannya. Cobalah buka Yohanes pertama ayat yang ke-18. Anak tunggal yang di dalam Bapa ini, yakni firman-Nya ini, sudah ada sejak kekal. Sudah dikasihi sejak dunia belum ada. Sebelum bumi ini ada. Ayo kita buka di Yohanes 17 ayat yang ke-24. Udah berkali-kali, kalau di GKP udah berkali-kali kami bacakan dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang Engkau telah berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi anak yang ada di pangkuannya, yang dikasihi sejak semula, dan anak yang di pangkuannya ini juga mengasihi bapaknya. Jadi dia datang ke tengah-tengah dunia ini karena kasih itu. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat yang ke-31. Jadi di dalam diri Allah Bapa yang Esa, yang Maha Kuasa itu, ada firman yang dikasihinya, ini sebelum dunia ada nih. Dan ada firman yang mengasihinya di dalam rohnya. Maka di dalam diri Allah berencana nih membentuk manusia segambar dan serupa dengan dia. Kenapa demikian? Karena di dalam Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, ada sirkulasi kasih yang terus beredar di dalam Allah. Dari firman kepada Allah, dari Allah kepada firman di dalam rohnya, terus berada. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Allah itu adalah kasih. Maka hanya di dalam dia adalah kasih, dan sebelum dunia dijadikan, maka dia telah mengaplikasikan kasih di dalam dirinya. Yang kedua, setelah mengaplikasikan kasih di dalam dirinya, pada hakikatnya kasih itu kan selalu ingin keluar. Setiap orang yang mengasihi orang lain, dia yang memiliki kasih di dalam Allah, dia pasti akan mencari orang lain untuk dikasihi. Coba anak kecil yang belum tahu masalah kasih. Tapi anak kecil ini adalah anak yang dikasihi oleh bapaknya, dikasihi oleh ibunya. Anak kecil apalagi perempuan, dia ingin mencari boneka. Untuk apa boneka itu? Untuk dikasihinya. Maka boneka itu dibuat menjadi seperti dirinya, dibikin bajunya. Kalau dia perempuan dibikin roknya, rambutnya disisir, kepalanya rambutnya diganti, dicocang, apa segala macam. Kenapa? Dia bicara dengan bonekanya itu, dia kasih. Kenapa?
Karena di dalam dirinya ada kasih. Karena orang tuanya menanamkan kasih. Coba kalau orang tuanya menanamkan kebencian. Dikit-dikit anaknya ditampar, dikit-dikit anaknya diusir dan lain sebagainya. Anaknya itu juga akan melemparkan barang-barang. Allah itu kasih. Dia selalu keluar. Karena dia kasih yang sejati, kasih yang agape. Maka dia membentuk dunia ini untuk dikasihi. Maka dia membentuk manusia segambar dan serupa dengan dia untuk dikasihinya. Itu sebabnya ketika penciptaan manusia diserahkan kepada keluarga, maka terciptalah anak-anak di dalam perkawinan, dalam pernikahan yang penuh dengan kasih, bukan emosi. Kasih itu menjadi alat yang mempertemukan, kasih itu menjadi alat yang mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau ada orang katanya memiliki kasih, tapi tidak keluar dari dalam dirinya kasih, tidak ada perhatian, tidak ada pengorbanan, tidak ada waktu, itu namanya kasih yang narsis. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Dia hanya melihat dirinya paling bagus, paling pantas, sampai pada titik nadir dia akan melihat dirinya korban yang harus dikasihi. Pernah dengar cerita tentang pangeran yang narsis? Dari mana muncul cerita narsisme? Coba deh cari cerita di cerita-cerita kuno Yunani tentang pangeran yang narsis, akhirnya mencintai dirinya sendiri. Dia melihat wajahnya di dalam sumur, lalu dia kecemplung ke sumur. Kenapa? Karena dia sangat mencintai dirinya. Ada banyak orang seperti itu, terlalu mencintai dirinya, lalu terjebak di dalam berbagai kesulitan, bahkan ke dalam kecelakaan. Demikian Allah yang Tritunggal itu, yang di dalamnya adalah ada firman yang hidup, ada roh yang kekal, yang terus memancarkan kasih, dan dengan demikian menciptakan manusia segambar dan serupa. Segambar dengan Allah, di mana nanti proses selanjutnya melalui kesetiaan, maka manusia itu akan serupa dengan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia segambar dan tujuannya serupa, tidak ada konsep kematian. Maka demikian Allah yang Tritunggal itu, Allah yang Trinitas seperti nama minggu kita ini. Jadi bicara soal Allah yang Tritunggal, bicara soal Allah yang Trinitas, bukan soal berapa jumlah Allah, tapi soal apa yang ada di dalam Allah yang Maha Kuasa itu. Maha Kuasa artinya Allah yang tidak dapat ditangkap oleh pikiran manusia yang ditangkap oleh Allah. Heran deh, masa ada orang mengatakan dan merasa karena tidak dapat dipikirkan gak masuk akal. Allah itu di luar nalar, di luar akal manusia. Namanya juga Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah itu hanya kau yakinkan Allah yang benar, yang ada di dalam nalarmu, yang dapat kau tangkap dengan logikamu, itu berarti Allah itu lebih kecil dari dirimu. Tapi Allah itu luar biasa, Maha Kuasa. Dia ada di luar dari kita. Bicara soal Allah Tritunggal, bicara soal Allah yang Trinitas, bukan soal biologis, tapi teologis. Bukan soal bagaimana Allah beranak dan diperanakkan, tapi soal bagaimana kita mengerti tentang apa yang ada di dalam Allah itu. Ada firman yang hidup, ada roh yang hidup, maka dia menciptakan dan kemudian menghidup, menghembuskan napas hidupnya, ruahnya, nefesnya, sehingga manusia tanah yang dibentuk manusia yang dibentuk dari tanah itu menjadi makhluk yang hidup, yang sama seperti Allah. Apa yang sama coba? Apa yang sama? Coba kita lihat. Kalau tadi saya selalu mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Trinitas, di mana ada di dalam Allah ada firman, ada roh. Kita lihat juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, di sana dikatakan demikian. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan,
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi di dalam manusia itu juga ada ketritunggalan Allah karena kita diciptakan serupa. Walaupun kemudian lebih disederhanakan, misalnya dengan melihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia. Namun ini keduanya tidak bertentangan. Bukan masalah dikotomi dan trikotomi, seperti percakapan banyak orang seolah menjadi dua aliran yang berbeda, bukan. Tapi di dalam manusia ada tubuh yang dibuat dari tanah, ada jiwa yang hidup, dan di dalam jiwa itu ada roh. Yang ada dalam pikiran kita. Maka di dalam diri kita juga ada ketritunggalan itu. Karena kalau kita mati, maka roh kita enggak ada lagi. Jadi kematian seseorang itu adalah ketika rohnya dipisahkan. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sebab sama seperti ya, tubuh tanpa roh. Jadi dikotominya, di dalam tubuh kita ada roh Allah, dan di dalam roh kita juga ada roh Allah. Itulah yang ditiupkan kepada kita, sehingga di dalam diri orang-orang percaya seperti Adam dan Hawa dulu, ada roh Allah yang berkuasa di dalam dia. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh Allah menjadi mati di dalam dirinya. Itulah sebabnya manusia tidak disuplai lagi oleh kekekalan. Dan itu juga sebabnya ketika roh Allah itu tidak bekerja lagi dalam tubuh manusia, maka kita menjadi manusia yang fana. Itu sebabnya Allah mengatakan di Kejadian 2 ayat 17 untuk memperingatkan Adam dan Hawa, apabila kau memakannya, kau pasti akan mati. Maka ketika Adam dan Hawa memakan buah, melanggar perintah itu, maka mereka matanya terbuka, mereka melihat diri mereka telanjang, kemuliaan Allah turun tanggal dari diri mereka. Roma 3 ayat 23. Maka mereka mulai merasakan malu, menyemat daun pohon ara, mereka mulai merasakan takut, karena roh Allah sudah meninggalkan dia, dan yang ada hanya rohnya. Maka rohnya itu pun tidak bekerja dengan baik lagi, karena tidak ada roh kekekalan yang mensuplai. Maka manusia mengalami perubahan, mengalami ketuaan, akhirnya mati. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya Allah mengasihi manusia yang diciptakan itu. Karena Allah yang kita rayakan ini adalah Allah yang kemuliaan Allah melalui ciptaannya. Maka manusia ciptaannya itu yang diciptakan demikian baik, yang ternyata jatuh ke dalam dosa, kemudian diperbaikinya. Maka barang siapa percaya di dalam Yesus Kristus, ia akan menjadi ciptaan baru, lahir baru, katanya kepada Nikodemus. Tapi syaratnya apa? Kalau kita mau menerima, kalau kita percaya, Petrus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Ada 3 syarat yang dia minta. Ya, yang pertama, bertobatlah. Maka kita harus bertobat. Pertobatannya apa? Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Petrus berbicara kepada orang-orang Yunani yang tidak mau menerima Yesus, yang menyalibkan Yesus 50 hari yang lalu. Maka kepada mereka bertobatlah, artinya berubah 180 derajat. Terima Yesus dalam hidupmu. Kalau kau menerima, kamu harus bersedia untuk dibaptis.
Tapi bukan hanya baptisan secara seremonial yang kita lakukan pada waktu anak kecil. Kita harus melihat baptisan itu di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Bagaimana kita dibaptiskan dalam kematian Kristus. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Maka orang yang menerima Kristus harus mematikan keinginan-keinginan tubuh. Karena keinginan-keinginan tubuh ini yang akan bergeliat terus sehingga kita dikuasai oleh nafsu seksual, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh keinginan tubuh. Itu yang dikatakan di Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Tetapi kalau kita mau bertobat menerima Kristus, kalau kita mau berupaya mematikan keinginan-keinginan daging, maka Petrus melanjutkan di ayat yang ke-38 tadi, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima Roh Kudus. Ya, bagaimana menerima Roh Kudus ini? Karena kita akan lahir kembali sebagaimana dikatakan kepada Nikodemus melalui Yesus Kristus di Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak memiliki pemikiran yang baru bersama dengan Tuhan, sehingga kembali pun pikiran kita ini sama, tapi isinya, rohnya dimasuki oleh Roh Kudus, maka segala sesuatunya diubah. Cara memandang kita, panca indera kita, mata, telinga, bibir kita, anggota gerak tubuh kita akan dipengaruhi oleh Roh Kudus sehingga kita memiliki pandangan yang sama dengan Roh Kudus sehingga roh kita bersaksi dengan roh Allah. Roma 8 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Roh itu bersama-sama dengan roh kita. Jadi roh yang kita miliki akan dimasuki kembali oleh roh Allah sehingga kita memiliki pemahaman, memiliki pengertian, memiliki tujuan, memiliki iman, memiliki Allah yang sama. Di sanalah kita melihat bagaimana Allah pencipta yang sangat agung itu kembali menciptakan kita dan kembali mendapatkan kemuliaannya melalui ciptaannya dari manusia yang diciptakannya jatuh ke dalam dosa, dan manusia yang berdosa itu dibuat menjadi ciptaan baru sehingga memuliakan Tuhan, dan kita juga akan dimuliakan dalam kedatangannya yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sebagai pencipta yang agung, yang bermulia di atas ciptaan-Mu, Kau tidak membiarkan ciptaanmu hancur begitu saja. Tapi Engkau membuat jalan yang baru supaya kami dapat kembali dengan kuasa Roh Kudus. Memandang dunia ini dengan cara pandang-Mu. Memahami sesama manusia sebagaimana Engkau memahaminya. Memahami dunia yang ada ini sebagaimana Engkau mengasihinya. Biarlah kami menjadi anak-anak Allah. Karena Roh-Mu telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Roh-Mu bersaksi dengan roh kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara-saudara, sebagaimana Yesus telah berkorban untuk kita, mari kita mengumpulkan korban persembahan kita untuk kemuliaan kerajaan-Nya
sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 bagian B. Demikian firman Tuhan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita sampaikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Kaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkati dan peliharalah, agar kami menggunakannya untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kau yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, marilah kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai-Mu. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.